Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu di depan saya ada Xiaomi Mi Max 2. Dengan kondisi ini, kondisinya kaca touchscreen pecah di bagian bawah yang saya tunjuk itu retak sampai ke atas, teman-teman. Jadi kondisinya itu touchscreen retak di bagian pojok kiri bawah, itu yang pecahnya sangat lumayan parah. Sedangkan untuk LCD-nya ini masih menyala, teman-teman. Saya coba untuk cek dulu di bagian kondisi LCD-nya sama kaca touchscreen yang retak. Dan ini adalah tampilan layar background warna putih. Untuk kondisi LCD-nya tidak ada yang cacat, masih bersih. Karena LCD-nya ini masih menggunakan LCD yang original, belum pernah diganti, teman-teman. Untuk touchscreen-nya sengaja saya coba untuk geserkan, ternyata masih normal. Namun untuk pelanggan atau user ini dimintai untuk mengganti, yaitu mengganti touchscreen-nya saja tanpa harus diganti LCD satu set, teman-teman. Untuk di bagian baut yang terdapat di backdoor ternyata sudah tidak ada, jadi langsung saja kita bongkar untuk backdoornya, dan harus ekstra hati-hati karena ada kabel sidik jari atau fingerprint-nya. Oke, langkah selanjutnya kita buka di bagian baut. Untuk membuka di bagian yaitu penutup mesinnya, sedangkan di bagian baterainya ini terdapat solasi warna kuning ya, teman-teman. Jadi positif untuk baterainya sudah pernah direnovasi atau diperbaiki. Jadi kita langsung saja fokus untuk mengerjakan touchscreen-nya. Kita buang atau kita robek di bagian kabel fleksibel touchscreen, hanya berfungsi untuk mempermudah untuk pembongkaran LCD dari framenya. Sedangkan untuk di bagian kaca touchscreen saya lapisi menggunakan solasi atau lakban warna bening. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan untuk alat separatornya. Dan kita panasi untuk LCD-nya menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70. Oke, jika sudah di angka 70 kita matikan alat separatornya dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur. Untuk mikanya sendiri bisa menggunakan yaitu mika bekas dari tempered glass yang full atau mika sejenisnya, yang penting tipis ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita buka untuk LCD dari framenya dengan mencari celah seperti ini. Kita memasukkan mikanya, jangan terlalu dalam dulu, kita cari celah dulu di bagian samping-samping touchscreen-nya. Jika sudah terdapat celah seperti ini, kita memasukkan mikanya ke dalam di bawah LCD. Jadi untuk memasukkannya jangan terlalu dalam dulu karena ada bagian fleksibel LCD yang ada di bagian tengah. Selanjutnya kita lepas dengan ekstra pelan-pelan, yaitu di bagian bawah ini karena ada kabel fleksibel LCD. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk LCD dari framenya. Oke, ini adalah kondisi LCD-nya setelah kita lepas atau kita bongkar dari framenya, teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan coba untuk mengetes, yaitu melihat kondisi LCD-nya ini berhasil untuk kita bongkar dari frame, ada yang cacat atau tidak. Jadi kita harus cek dulu untuk kondisi LCD-nya. Oke, kita tunggu loadingnya, dan ini adalah hasil LCD-nya. Ternyata masih menyala ya, teman-teman, masih menyala bagus tanpa ada cacat seperti tompel atau retak, dan juga tidak ada yang bergaris. Jadi alhamdulillah untuk LCD-nya selamat untuk kita bongkar dari framenya. Langkah selanjutnya kita letakkan lagi untuk proses, yaitu LCD memisahkan dari touchscreen-nya dengan menggunakan alat separator, yaitu dengan suhu panas yang sama. Yang sering saya gunakan itu adalah panas di angka 70, teman-teman. Dan sedangkan kawat atau benang untuk memisahkan kaca touchscreen-nya saya menggunakan ukuran kawat yaitu 0,08 mili. Oke, langkah selanjutnya kita pisahkan LCD dari touchscreen-nya dengan ekstra pelan-pelan dan mencari celah dulu. Kita masukkan kawatnya sambil ditekan ke bawah dan digesekkan. Oke, untuk LCD-nya sudah kita pisah dari touchscreen-nya, masih ada sisa-sisa lem sedikit. Kita bersihkan dulu.
Oke, untuk LCD-nya sudah kita pisahkan dari touchscreen-nya, namun jangan senang dulu apabila sudah kita pisah LCD dari touchscreen-nya teman-teman. Karena resiko pun kapanpun akan muncul atau resikonya pasti ada, karena belum tentu habis pisah dari touchscreen itu LCD-nya bagus atau tidak, jadi kita harus mengecek terlebih dahulu. Dan ini adalah spare part yang akan saya gunakan, yaitu lem muka kering dengan ukuran universal yaitu 7 in, dan ini adalah touchscreen-nya Xiaomi Mi Max 2 dengan warna putih sesuai handphonenya. Dan nanti kita akan coba untuk mengetes touchscreen sama mengetes kualitas LCD-nya. Jadi untuk pemasangannya berurutan, yaitu mulai dari lem muka kering dulu, baru yaitu touchscreen-nya. Oke, sebelum kita lanjut untuk melangkah pemasangan touchscreen, langkah baiknya kita tes dulu untuk kualitas LCD sama kualitas touchscreen yang akan kita gunakan. Oke, sudah kita pasangkan LCD sama touchscreen-nya. Ini hanya buat sementara saja ya teman-teman, untuk mengetes kualitas LCD apakah ada yang cacat atau tidak, dan serta untuk mengetes kinerja atau fungsi dari touchscreen yang baru. Oke, handphonenya sudah menyala, kita cek untuk kondisi LCD-nya. Oke, alhamdulillah LCD-nya ini masih bersih dan jernih, tidak ada cacat tompel ataupun bergaris. Dan selanjutnya kita tes untuk touchscreen-nya. Oke, kita tes untuk touchscreen-nya untuk menggeserkan ke semua area layar touchscreen-nya. Oke, untuk touchscreen-nya ini sangat nyaman untuk digunakan teman-teman. Sangat lancar dan tidak putus-putus, sangat normal sekali. Jadi untuk touchscreen yang baru yang sudah kita siapkan ini sudah bisa berfungsi dengan normal, dan selanjutnya kita akan proses yaitu pemasangan atau penggantian touchscreen-nya. Karena untuk LCD juga sudah selesai untuk kita pisahkan, dan LCD-nya masih bagus dan jernih karena LCD-nya masih menggunakan originalnya, tanpa harus kita ganti LCD yang satu set, cukup diganti dengan touchscreen-nya saja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan proses yaitu membersihkan LCD dari sisa lem, karena posisi LCD ini masih kotor bekas sisa lem yang sesudah kita pisah dari touchscreen-nya. Kita gunakan untuk cairannya yaitu cairan Pertamax atau dari SPBU. Dengan menggunakan tisu kering biasa, kita teteskan cairannya ke tisu dulu, baru diusapkan hingga merata, hingga LCD-nya benar-benar bersih, tidak ada sisa lem, dan juga hindari debu ataupun sisa tisu yang menempel di bagian LCD. Jadi usahakan LCD-nya sebersih mungkin sebelum kita melangkah untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya kita siapkan untuk lem muka keringnya yang sudah kita siapkan tadi ukuran 7 in universal. Kita lepas untuk plastik lem muka keringnya dan kita presisikan lem muka keringnya di bagian bawah LCD dulu seperti ini. Kita ratakan sedikit seperti ini menggunakan pinset dengan ekstra hati-hati, dan menggunakan alat roll untuk meratakan lem muka keringnya ke LCD. Untuk menekannya, usahakan, kalau saran saya, menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Jadi untuk lem muka keringnya masih ada sisa, kita potong saja sesuai ukuran LCD menggunakan cutter dan harus ekstra hati-hati. Sedangkan untuk di bagian frame, karena kondisi frame ini masih banyak sisa-sisa lem yang menempel di frame, kita bersihkan dulu agar nanti saat proses pemasangan LCD itu bisa rapi dan tidak kotor atau tidak terlihat kurang presisi karena terganjal oleh sisa-sisa lem. Dan langkah selanjutnya sudah kita siapkan untuk LCD yang terpasang sama lem muka kering serta touchscreen yang sudah kita tes tadi. Oke, kita siapkan untuk kertas tipis seperti ini di bagian frame. Fungsinya hanya buat untuk tatakan LCD, kita pasangkan LCD ke framenya. Dan langkah selanjutnya, ini plastik di bagian atas touchscreen sengaja tidak saya lepas
Oke, saya coba untuk meratakan dulu karena ada gelembung di bagian atas touchscreen. Langkah selanjutnya kita lepas di bagian plastik yang ada di bagian lem OK kering yang sudah menempel di LCD teman-teman. Oke, kita lepas untuk plastiknya dan kita lepas juga untuk plastik di bagian layar touchscreen di bagian belakangnya. Oke, kita lepas pelan-pelan agar tidak jatuh atau tidak ada debu yang jatuh di bagian lem OK kering atau di bagian LCD. Selanjutnya kita presisikan dulu untuk touchscreen ke bagian bawah frame. Oke, perhatikan di bagian tangan kiri saya. Saat kita meletakkan touchscreen ke LCD, kita tempelkan sedikit di bagian bawah yang sudah kita kasih ganjal di bagian frame menggunakan kertas, dan angkat bebarengan menggunakan di bagian jari atau tangan kiri itu kasih jarak renggang seperti tadi. Selanjutnya kita gunakan ujung kuku jempol yaitu untuk proses pemasangan touchscreen apabila teman-teman atau para sahabatku pemula semuanya yang barangkali mungkin belum mempunyai alat paper remover ataupun yang belum mampu membeli alat paper remover. Saya akan kasih tips dan triknya yaitu untuk mengerjakan Xiaomi Mi Max 2, yaitu hanya mengganti touchscreen-nya saja tanpa harus mengganti LCD satu set. Karena sayang sekali karena LCD yang originalnya masih bersih dan masih bagus. Oke, kita fokus untuk mengerjakan yaitu di bagian pemasangan touchscreen menggunakan ujung jari jempol atau ujung kuku jempol, yaitu dengan cara kita pijit atau kita urut secara berurutan dari bawah dan juga kita dorong ke atas sambil kita tekan halus dan juga secara berurutan. Jika sudah ke tengah seperti ini, kita harus mengurut atau memijitnya secara berurutan dari kanan ke kiri dan sebaliknya dari kiri ke kanan teman-teman. Agar terhindar dari sisa gelembung atau gelembung udara yang ketinggalan di LCD, alangkah baiknya kita pijit dengan ekstra pelan-pelan dan berurutan agar tidak ada gelembung yang ketinggalan di tengah LCD. Karena layarnya ini menggunakan layar yang sangat cukup lebar teman-teman. Apabila kalian tidak ekstra hati-hati, nanti bisa pemasangan bisa terpasang otomatis dan gelembung muncul yang sangat besar di bagian tengah. Jadi saran saya pertahankan terus di bagian tangan kiri untuk jari kiri mengasih jarak renggang dan dipertahankan terus sampai ke ujung atas menyelesaikan yaitu memijit dengan cara manual. Oke, perhatikan di bagian ini tidak ada sisa gelembung sama sekali ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian atas itu plastik yang menempel di bagian touchscreen belum saya lepas, jadi terlihat ada gelembung kecil-kecil. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk mengetes yaitu kualitas LCD sama touchscreen dan juga pemasangan menggunakan lem OK kering apakah ada gelembung yang ketinggalan di tengah LCD atau tidak. Oke, langkah selanjutnya kita akan nyalakan infonya dan kita cek bareng-bareng, kita tes. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kita lihat untuk kualitas pemasangannya. Oke, ini saya lepas plastik yang ada di bagian depan touchscreen teman-teman. Tidak ada sisa gelembung dan pemasangannya pun bersih dan rapi. Tidak ada sisa kotoran atau sisa debu yang menempel di bagian tengah dan juga tidak ada gelembung. Alhamdulillah pemasangannya sangat berhasil dan real dengan cara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Berhasil dengan sukses dan tidak ada gelembungnya sama sekali. Sekarang kita tes untuk touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal, karena untuk pemasangannya dengan cara manual tanpa alat bantu paper remover. Oke, touchscreen-nya sangat lancar untuk digunakan ya teman-teman, sangat nyaman untuk kita pakai. Oke, sukses untuk penggantian touchscreen Xiaomi Mi Max 2 dengan cara manual. Touchscreen-nya masih lancar untuk digunakan dan tidak ada sisa gelembung sama sekali.
LCD-nya masih bersih dan bagus ya teman-teman, karena masih menggunakan LCD yang originalnya. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini, penggantian touchscreen Xiaomi Mi Max 2 sudah selesai. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.